Desember tahun 2024 ini adalah hari terakhir untuk pemilihan sketsa di Painting Explorer untuk kompetisi dan pameran sketsa Mainkan Garismu. Nah, untuk itu kali ini saya akan menambahkan satu tugas yang itu juga bisa dibuat teman-teman. Asalkan teman-teman nanti membuatnya, otomatis akan menjadi salah satu bagian karya yang dilombakan, dikompetisikan. Nah, apa itu? Hari ini kita akan menambahkan tugas tentang bangunan besar dan saya akan memberikan contohnya, contoh sketsa yang dibuat oleh seniman profesional. Nah, teman-teman silahkan rekan-rekan memilih tugas yang manapun untuk kompetisi dan pameran sketsa Mainkan Garismu ini. Dan jika teman-teman pengen membuat sketsa bebas yang tidak sesuai dengan tugas, teman-teman bisa mengirimkan di sketsa tugas harian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life, saya presensi dulu sebelum kita melihat contoh ya. Kita melihat contoh sketsa-sketsa ini sudah saya siapkan. Saya spill dulu teman-teman agar bisa melihat contoh-contoh sketsa ya. Nanti kita bahas lagi karya tersebut. Itu adalah karya Irwan Sukendra, seorang seniman profesional. Nanti saya perkenalkan lebih lanjut ya. Sekarang saya presensi dulu mahasiswa Painting Explorer yang ada di kelas kuliah sketsa dan still life maupun kelas seni lukis elementer dan seni lukis advance ya. Ada Mas Kevin di elementer ya, ada juga Mbak Nia Nurmawati di elementer. Jadi teman-teman kalau yang mau mengikuti pameran seni lukis pameran Painting Explorer yang kelima yang berjudul Silver itu juga bisa mengirimkan tugas ya dari kuliah seni lukis elementer atau advance, itu juga bisa. Nanti saya kirimkan juga linknya untuk teman-teman yang mengirimkan dari jalur elementer. Oke, ada juga Mbak Huria Husna, saya tunggu sketsanya ya. Ini Mbak Nia, Mbak Huria Husna ini termasuk sketser-sketser yang kita andalkan akan menjadi salah satu seniman-seniman sketsa yang kita andalkan. Jadi sangat dinantikan karyanya ya, Mbak Huria, Mbak Nia gitu. Juga ada Mas Kevin Wibawa, ada Mas Widi Indrayanto ya, selamat bergabung ini. Kemarin sudah mulai mengikuti kuliah seni lukis placement ya, Mas Windy mengambil seni lukis advance. Ada juga Mas Yanuar Hirmawan ya, dan ada pula Mas Art for Life ya, Mas D. Kustrita. Baik rekan-rekan, kita akan melihat contoh sketsa terkait dengan gedung yang tinggi dan bagaimana seniman ini mencoba mendramatisasi agar gedung tinggi itu lebih terlihat dramatik. Nah, kita akan melihatnya. Saya sudah siapkan karya contoh ya. Nah, ini sketsa-sketsa ini, 4 sketsa ini itu dibuat oleh seorang seniman namanya Irwan Sukendra. Irwan Sukendra ini adalah alumnus seni lukis ISI Yogyakarta, kakak tingkat saya jauh ya. Pernah menjadi tetangga saya, ya, satu rumah berhimpitan pernah. Saya ketemu terakhir beberapa bulan yang lalu itu. Selain aktivitas dia melukis, juga membuat restorasi lukisan. Lukisannya realistik dan kita juga bisa melihat karya-karya sketsanya yang diunggah di Facebook Irwan Sukendra ini. Di 0 km Yogyakarta ya. Ini adalah gedung BI yang bersebelahan dengan
gedung kantor pos ya, kantor pos di 0 km. Nah, yang menarik teman-teman, kalau kita melihat gedungnya ini tidak dibuat lurus ya, tidak dibuat tegak lurus seperti apa misalnya ya, bangunan-bangunan yang biasa dipakai untuk interior atau untuk sketsa-sketsa untuk arsitek gitu ya, arsitektur gitu, yang biasanya kan dibuat memang presisi lurus karena itu akan dipakai, akan diimplementasikan ya. Memang dia peruntukannya seperti itu. Tetapi untuk sketsa yang seni lukis ini ya, sketsa fine art, sketsa uh, seni murni itu berusaha agar uh, emosi penonton itu semakin semakin dibangkitkan ya dengan kesan mempertinggi gedungnya dengan memiringkan. Nah, jadi kalau perspektif itu ini termasuk perspektif 3 titik kan. Ini perspektif tiga titik lenyapnya. Kalau misalnya kita ambil dari sini itu titik lenyapnya ada di kanan, di kiri, dan di atas ya. Nah ini biasa ya dipakai untuk misalnya komik-komik. Nah, namun demikian ya, kita bisa melihat sketsa ini campuran antara ketepatan bentuk ya. Kita langsung bisa mengenali ini 0 km Yogyakarta ya, yang ada di Pangkal Malioboro itu, dan garis-garisnya tetap terjaga spontanitasnya ya. Jadi kita melihat bagaimana dia menggaris dengan tidak takut-takut ya, dengan berani. Kalau toh memang perlu diulang ya, dia akan mengulangnya meskipun nyaris sekali tembak ya, sekali gores garis-garisnya yang dia pakai. Nah ini menarik ya. Meskipun kalau kita lihat aerial perspektifnya kurang terasa, jadi jauh dekatnya itu masih ditentukan oleh linear perspektif ya, garis perspektif kegarisan, belum aerial perspektif. Kalau kita lihat aerial perspektif itu akan tambah, saya ada satu lagi tapi belum saya unggah di sini ya. Jadi sama 0 km tapi bangunan-bangunan ini dibuat tidak jelas gitu ya, karena dia di latar belakang, terus yang ada di depannya itu ya seperti becak-becak gini ya, suasana yang ada di lingkungan 0 km itu. Ini menarik ya, bagaimana Irwan Sukendra ini dramatisir. Alhamdulillah ini Mbak Kuria hadir Pak. Saya baru saja mengirim tugas 16. Oke, Mbak Kuria Husna. Nanti kita lihat ya, tugas 16. Lalu kalau kita lihat ini juga ya, ini ada dramatisasi juga pada ini ya, pada lampu-lampu hias lampu kota Jogja ini ya, yang khas ini. Jadi dia mencoba meliukkan ya, dia ada liukannya, tidak benar-benar dibuat lurus, kan aslinya ya lurus ya, dia tegak, tapi kalau dibuat benar-benar tegak ya ada unsur kaku-kakunya. Ini dibuat ada liukannya ya, bahkan pohon jambe ini ya, mungkin ya pohon jambe atau sejenisnya ya, pohon kelapa-kelapaan seperti itu juga dibuat seirama meliuknya ya, agar mengimbangi tingginya bangunan ini. Ini menarik ya. Lalu nah ini menggunakan efek half tone dengan ditambah air gitu ya. Nah ini mulai agak terasa aerial perspektifnya dengan memberikan garis-garis yang tipis ya. Jadi seakan-akan tampak jauh gitu ya, tidak sekedar bermain linear perspektif ya. Nah itu teman-teman ya, ini juga sama ya, tetapi ini cenderung dibuat biasa. Nah kalau biasanya seorang sketser membuatnya tegak-tegak seperti ini ya. Ini tegak seperti ini.
namun dua yang ini ya, ini satu, terus yang ini dibuat dengan dramatisasi. Oke, rekan-rekan, itu contohnya. Nah, kali ini kita akan membuat tugas 41 ya, teman-teman silahkan nanti bisa membuatnya, yaitu sketsa bangunan tinggi. Buatlah beberapa sketsa dan kirim 3 terbaik, objeknya bangunan tinggi. Materialnya tinta Cina di kertas, tekniknya garis dan efek ya, boleh memakai efek yang sudah dipelajari, efek cipratan, efek halftone, efek wet on wet, efek cap jari dan sebagainya ya. Silahkan. Alatnya pena kayu atau pena bambu atau kuas ya, silahkan memilih. Ukurannya minimal 21 cm kali 29,7 A4 ya, A4 boleh, A3 boleh ya. Oke, terus keterangannya adalah ini sebagai keterangannya. Oke, teman-teman, ini saya kirimkan. Nah, sekarang kita lihat karyanya Mbak Huria Husna ya. Mbak Huria Husna membuat di tugas ke-16. Nah, teman-teman, kalau misalnya pengen membuat sketsa bebas, nah ini seperti Mbak Huria Husna ini ya, sketsa bebas harian. Nah, ini boleh membuat sketsa apapun ya. Oke, kita lihat dulu. Dan semua sketsa yang diupload atau diajukan dari Juni sampai Agustus ini terakhir ya, itu akan kita jadikan sebagai peserta ini ya, akan otomatis akan menjadi materi yang diperlombakan. Dan nanti kita akan hubungi yang teman-teman yang masuk nominasi gitu, agar teman-teman bisa tahu dan mengisi Google Form karya. Oke, untuk karya Mbak Huria Husna ini ya, dengan kalau saya melihat dengan dengan cepat gitu ya, dengan spontan gitu. Ini karya ini tentu akan sangat jauh ketika dibandingkan dengan karya-karya sketsanya Mbak Huria Husna, terutama yang dulu dipamerkan gitu ya, dipamerkan di Kuat Kopi itu, Kuat Kopi ya, teman-teman, pameran Pancing Explorer yang kedua. Itu kekuatan-kekuatan yang ada di sana belum tampak di sini. Coba ya kita bandingkan ya. Jadi eman-eman kalau kekuatan-kekuatan Mbak Huria yang sangat dahsyat itu ya untuk sketsanya itu, kalau dihilangkan. Coba kita lihat ya. Saya masih benar-benar ingat yang sekarang saya gunakan untuk poster pameran ini ya, pameran sketsa ini. Itu kan luar biasa ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini. Nih karya Mbak Huria Husna ya, yang sangat-sangat dahsyat ya. Keberaniannya, spontanitasnya, terus dinamika garisnya ya, garisnya itu sangat dinamis. Coba bayangkan, bandingkan ya dengan karyanya Mbak Huria yang ini. Ini garisnya kan kelihatan linear kan, kelihatan sama semuanya. Semua garisnya sama. Semuanya besar kecilnya sama, terus liukannya juga sama. Ini coba nih lihat ini. Garisnya dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah ini besarnya sama. Jadi terasa kaku. Nah, biasanya memang kalau kita bukan yang itu, yang bawah ya. Mohon maaf. Yang mana, Mbak? Oke. Yang ini. Oh iya ya. Oh, betul ya. Paling bawah ya. Oh, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Nah, ini beda. Nah, ini kelihatan nih ya, kelihatan awal-awal membuat ya. Nggak enak banget ya.
Nah, ini beda. Nah, ini baru ya. Ini baru Mbak Huria Husna. Ini, wah kan jauh ya. Ya nggak apa-apa lah kita bandingkan dengan yang Mbak Huria Husna yang dulu. Nah, ini luar biasa kali ini. Ini coba perhatikan ya, bagaimana sabetannya, bagaimana kekuatannya ya. Namun yang belum terkontrol dari karya ini adalah eh, ini fungsi tebalnya garis ini belum terlalu terasa ya, belum terlalu terasa. Eh, Tebalnya garis ini masih sekedar ya kebetulan tebal atau tebalnya itu kurang terkendali. Nah, sekarang bedakan lagi dengan ini. Ini kan kita bisa melihat ya misalnya ya, yang garis tebal yang ada di motor ini untuk menunjukkan dia ada di depannya, foreground, aerial perspective ini. Yang belakang ini jauh diredam. Sementara tebal-tebal yang ada di sini misalnya, ini lebih ke arah aksentuasi bahwa ini adalah benda yang bertumpuk yang di sini cenderung gelap. Nah, kalau yang ini Mbak Huria ya, ini terutama ini ya, ini garisnya ini itu terasa seperti kecelakaan ya, garisnya seperti kecelakaan ya, ini dan ini. Namun kalau masalah keberanian ya pasti ini istimewa ya, ini garis-garis yang berani. Saya masih menunggu lah, saya masih menunggu karya-karya Mbak Huria, garis-garis dahsyatnya Mbak Huria ini, tetapi dengan kontrol ya. Ini ya memang garisnya berani, tetapi kalau terkait kontrol ini jauh lebih terasa mengontrol suatu objek ya. Jadi ada perpaduan antara keberanian di dalam membuat garis dengan keberanian ya benar, keberanian dalam membuat garis dan kontrol ketepatan objek. Nah, ini lebih ke arah garis-garis yang ya berani-berani tetapi objeknya belum benar-benar terkontrol. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Saya juga merasa senang juga ya Mbak Huria tetap mempertahankan bagaimana objek efek-efek yang seperti ini ya, yang membuat karya ini lebih artistik. Nah, sekarang efek-efek yang seperti ini cobalah mainkan untuk gelap terang misalnya, gelap terang ya. Ini akan sangat menarik ya, misalnya uh, tetap aja sketsa bermain garis ya, tetapi terdapat gelap terang. Misalnya di sebelah sini dibuat gelap ya, dibuat terang gitu, dan beberapa tempat yang lain seperti ini ya, ini dibuat gelap. Nah, itu akan menjadi center of interest-nya di sini. Jadi yang bisa ditambahkan dari karya Mbak Huria Husna adalah coba gelap terang tetapi di dalam sketsa. Wah, itu kalau bisa sampai seperti itu akan menjadi perpaduan yang dahsyat ya antara kecepatan bentuk, spontanitas garis dan tone atau nada atau value. Itu akan menjadi benar-benar istimewa. Oke, ini ya B lebih tapi uh, BA BA belum penuh lah ya. Ya uh, ada beberapa yang masih ini ya, masih ada kecelakaan-kecelakaan yang tidak perlu. Ini misalnya, ini masih terasa ragu gitu ya. Digores diulang-ulang seakan-akan terus di ditutup atau dibuat tidak jelas gitu ya dengan ditambahi air gitu. Ada beberapa objek yang terasa mengganggu karena tidak jelas dan dari bentuknya ini
ada masih keraguan dalam menggaris maupun jejak keraguan dalam menggaris maupun ketepatan bentuk yang belum belum benar-benar terasa. Jadi ada dua semacam kecelakaan gitu ya. Yang pertama adalah di bagian ini kanan bawah, dan yang kedua pada tebalnya ini ya. Ini tebalnya ini masih terasa belum enak. Ya B lebih, ya, B plus, BA masih berat ya. Ya B plus plus ya, B plus plus ya. Dalam rangka untuk untuk pameran ini ya teman-teman. Teman-teman silahkan mengirim karya sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa ya. Membuat karya sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, agar memiliki kesempatan yang lebih ya, bisa kita pamerkan gitu, sehingga kesempatan teman-teman untuk minimal berpameran gitu, itu bisa ya. Jadi monggo kalau mau membuat banyak karya nggak apa-apa ya untuk bulan Desember ini. B plus plus ini ya 71 ya, 71 ya, 71. Teman-teman kalau mau seperti Mbak Huria Husna ini ya, yang membuat tugas bebas, silahkan ya, ada di tugas ke-16. Kalau misalnya teman-teman mau, ini Mbak contoh ya, Mbak Huria Husna ini membuat tugas bebas sangat banyak ya. Ini satu, nggak apa-apa ya, di sini aja terus nggak apa-apa, di 16 ini. Cuma ya masing-masing ada nilainya sendiri-sendiri ya. Ada nilainya sendiri-sendiri, meskipun yang saya kembalikan yang ada nilainya angka itu yang terakhir. Oke, itu teman-teman, sebentar saya baca dulu ya. Kalau baru saja ganti kayu, kenapa jadi agak susah dikendalikannya? Ya betul. Jadi ada dua keadaan yang memang kita tersendat. Itu pertama, ketika kita sudah lama tidak membuat sketsa, gitu. Dulu sering sketsa terus, sketsa terus, berhenti setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nggak membuat sketsa, kaku lagi. Ya seperti, karena ya sketsa ini kan seperti aktivitas fisik yang lain ya. Misalnya kita seneng pingpong, misalnya pingpong terus ya kita bisa luas. Tapi setelah lama nggak pingpong ya kaku. Tapi kalau dicoba lagi ya, itu akan cepat luas ya. Timbang dulu ya, dulu pertama gitu ya kita lama luasnya. Tapi kalau mengulang lagi, kita memang mengalami fase kaku, tapi itu ketika kita ulang beberapa kali ya kita menjadi luas. Terus yang kedua, ketika kita mengganti alat ya, seperti yang disampaikan Mbak Furia. Kenapa ketika kita mengganti alatnya, pena kayu, pena bambu kok menjadi agak susah dikendalikan ya, karena kita belum menguasai alat itu. Itu sebenarnya seperti kita memakai sandal ya. Ketika kita memakai sandal yang baru itu kan rasanya nggak nyaman kan. Rasanya belum ada penyesuaian tubuh. Kalau pakai sandal baru gitu ya, rasanya masih kagok-kagok gitu ya. Tetapi begitu dipakai terus-menerus kan terasa enak. Itu penyesuaian aja. Termasuk misalnya ya, kita pakai sepeda baru ya. Sepeda baru juga kan. Coba bandingkan ya, kita pakai sepeda yang sudah bertahun-tahun kita gunakan, itu terasa nyaman. Tetapi kalau kita pakai sepeda baru, pertama pasti agak canggung ya, agak nggak lancar. Kita masih mengenali ya, masih meraba-raba mengenali. Tetapi ketika itu sudah kita lakukan, ya, wow, bisa jadi lebih bagus dari sepeda lama kita kan, karena baru biasanya fiturnya lebih lengkap, lebih lancar gitu ya. Termasuk kalau bahkan kita pakai mobil atau motor gitu ya,
Kalau kita belum mengenal remnya semakan apa gitu, kita rem ternyata remnya terlalu makan, ya kita bisa kebanting juga. Atau kita tidak tahu seberapa lancar setir kita, ya biasa. Tetapi kalau sudah kita coba terus-menerus, ya itu biasa. Termasuk ini penanya tadi. Ya caranya gimana ya? Karena ini pena membuat sendiri, ya dicoba-coba terus. Coba diruncingin lagi misalnya, atau kok nggak enak bisa dibelah misalnya, atau beberapa di tangannya, bahkan pas pegangan tangannya itu sedikit dibuat lekukan ya, agar terasa enak ketika dipegang. Itu bisa ya dicoba-coba terus-menerus. Makanya untuk yang Desember ini, karena ini terakhir pemilihan sketsa, teman-teman boleh mengirimkan berapapun karyanya gitu, untuk ngawekani bahasa Indonesianya Pak, untuk antisipasi kalau ada persoalan seperti ini ya. Sketsanya yang pertama kok belum lancar, ya bikin yang kedua, bikin yang ketiga sampai lancar, dikirimkan semua nggak apa-apa ya, dikirimkan semua nggak apa-apa. Oke, itu kira-kira ya Mbak Huria Husna dan teman-teman yang lain. Saya coba cek apakah ada teman-teman yang mengirimkan ya. Ini dikirim ulang ya. Oke, sudah nggih Mbak Huria. Saya cek ini, ada 2 kali kiriman. Apakah ada satu lagi ya? Bentar. Oke ya, cuma ini ya, satu nggih. Baik, jangan ragu ya, kalau teman-teman memang punya beberapa kiriman, tidak masalah. Dan silahkan milih tugas yang ada. Kalau tidak puas dengan tugas yang ada, silahkan membuat tugas bebas. Oke, terima kasih Kak Denny, sama-sama Mbak Huria Husna ya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya tunggu karyanya selanjutnya ya. Kita terus berkarya di Panjang Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.